Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan azima ma ba'du. Alhamdulillah segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Kita memohon berlindung serta bertobat kepadanya dan kita bersaksi bahwasanya tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam tidak lupa senantiasa kita curahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, sahabatnya, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan kepada para pengikutnya yang senantiasa istiqomah berpegang teguh di atas sunnahnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam hingga akhir zaman. Alhamdulillah nggak terasa ya waktu seminggu atau dari Kamis sebelumnya ke Kamis sekarang ya berjalan begitu cepat ya. Kita alhamdulillah atas izin Allah Subhanahu Wa Taala ya diberikan kemudahan kembali untuk bisa sama-sama bisa mengkaji hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang kita ambil dari kitab Sahih Bukhari yang mana kita mengambil kekhususan di antara bab-bab yang banyak yaitu adalah tentang bab-bab yang berkaitan dengan adab. Saya merasa cepat itu bukan hanya sekedar pertemuannya saja ya, tapi apa yang diterjemahan, apa yang di terjemahan ini udah mulai mau habis ya. Itulah di antara memang yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam jelaskan kepada kita di antara akhir zaman ya. Memang nggak kerasa dari Kamis ke Kamis lagi, dari apa namanya bulan ke bulan yang lainnya. Makanya saya sering ingat dengan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan kepada kita semuanya la taqumu sa'ah. Ya tidak akan terjadi hari kiamat. Ya hatta yataqarrabaz zaman, sampai zaman ini saling berdekatan. Ya saling berdekatan di sini memang ada beberapa tafsiran ya. Sebagian ulama mengatakan saling berdekatan di sini adalah berkaitan dengan khobar, dengan berita. Ya, berita saat ini kan cepat banget tuh dari berbagai macam negeri, wilayah. Cepat masuknya kita bisa dapat informasi beda dengan zaman dulu ya. Untuk informasi itu susah kita dapatkan. Bahkan untuk hadis sekarang kita mudah. Ya mau Sahih Bukhari, mau Sunan Tirmidzi, mau riwayat Muslim itu mudah kita dapatkan. Itu di antara akhir zaman sebagian para ulama menjelaskan yaitu adalah berkaitan dengan khobar itu cepat nyampe gitu ya. Yang kedua memang di antara akhir zaman berjalannya waktu itu maksudnya adalah berkaitan dengan masafah, dengan jarak. Ya jarak sekarang kan seolah-olah ke luar negeri aja cepat. Ya inilah yang kita rasakan saat ini ya, dari hari ke hari ini cepat untuk mendapatkan berita, kabar dan yang lainnya, dan itu di antara tanda dekatnya dengan hari kiamat. Allah alam bisawab. Nah, kita lanjut ke hadis berikutnya yaitu adalah hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam babu la yujahidu illa biidnil abawain, yaitu bab tentang dilarangnya seseorang berjihad illa biidnil abawain, yaitu adalah kecuali atas izin dari kedua orang tuanya. Kita baca dulu hadisnya ya. Haddatsana Musaddad haddatsana Yahya an Sufyan wa Syu'bah
qala haddatsana Habib qala wa haddatsana Muhammad bin Katsir akhbarana Sufyan an Habib an Abil Abbas an Abdullah bin Amr qala rajulun Nabi sallallahu alaihi wasallam ujahidu. Ya, jadi hadis ini ya singkatnya itu adalah hadis dari Abdullah bin Amr radhiyallahu taala anhu. Ia berkata, ya bahwasanya qala rajulun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada seseorang yang bertanya atau berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ujahidu. Ya, bolehkah aku ikut berjihad? Qala laka abuwan. Apakah kamu memiliki kedua orang tua? Qala na'am. Qala fafiha fajahid. Ya, ketika orang tersebut izin untuk bisa berjihad, maka Nabi SAW ya bertanya kepada orang tersebut, apakah engkau masih memiliki kedua orang tua? Qala na'am. Maka orang tersebut mengatakan ya. Maka Nabi SAW mengatakan fafihima fajahid. Maka ya pada keduanya lah engkau berjihad. Hadis ini sebetulnya sudah pernah kita singgung ya di pertemuan kedua kalau nggak salah ya. Jadi yang dimaksud bahwasanya dalam bab ini ya tidak boleh berjihad kecuali izin kepada orang tua. Itu adalah jihad yang sifatnya adalah fardu kifayah. Ya, bukan jihad yang fardu ain. Ya, tapi jihadnya yang fardu kifayah. Makanya para ulama menjelaskan kepada kita ya jihad itu bisa dikatakan fardu ain kapan? Kalau memang kita sudah berhadapan-hadapan dengan musuh. Yang kedua, kapan dikatakan jihad itu fardu ain? Kalau memang kita tiba-tiba diserang atau dikepung misalkan oleh orang-orang kufar atau orang-orang kafir. Itu fardu ain tuh. Yang ketiga, ya kapan dikatakan jihad itu fardu ain? Kalau seandainya seorang imam ya memilih beberapa orang ya untuk melakukan perlawanan atau jihad. Nah, maka di situ fardu ain. Maka selain itu adalah fardu kifayah. Artinya, bab yang kita bahas kali ini tidak boleh jihad kecuali atas izin kedua orang tua, yaitu adalah jihad yang sifatnya fardu kifayah. Ya, adapun yang fardu ain ya tidak perlu ya harus izin kepada orang tua. Nah, tadi sudah kita jelaskan ya fardu ain itu yang seperti apa. Kenapa kita tidak boleh berjihad yang fardu kifayah itu kecuali atas izin kedua orang tua? Ya salah satunya ini adalah wasiat dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua bahkan ada perkataan para ulama di antaranya dalam kitab Al-Mughni Ibnu Qudamah rahimahullahu taala menjelaskan kepada kita bahwasanya izin itu ya meminta izin itu lebih didahulukan daripada berjihad itu sendiri. Ya, kecuali kalau memang sudah jelas tentang kewajiban yang maksudnya sudah jelas kalau itu fardu ain. Atau kalau memang musuh itu sudah berada di tengah-tengah kita. Nah, perkataan Ibnu Qudamah ini, ya Ibnu Qudamah rahimahullah ta'ala, ini senada dengan perkataannya Ibnu Hazm dalam kitab Muhalla. Ya, Ibnu Hazm pun mengatakan demikian. Ya, bahwasanya tidak boleh seseorang itu berjihad kecuali izin kepada kedua orang tuanya. Kecuali, beliau pun sama. Ya, dalam kitab Muhalla tersebut Ibnu Hazm mengatakan kecuali kalau seandainya musuh memang sudah berada di tengah-tengah kita, yaitu tidak perlu izin lagi ya. Bahkan kita diwajibkan untuk membela diri, menjaga, melawan musuh-musuh tersebut diwajibkan bagi siapapun yang mampu ya melakukan diwajibkan bagi siapapun baik laki-laki ataupun perempuan yang memang itu mampu untuk melakukannya. Itu yang harus kita pahami yang dimaksud larangan berjihad kecuali atas izin daripada kedua orang tua. Nah, kadang-kadang muncul pertanyaan lagi. Kan kita juga menuntut ilmu itu bagian daripada jihad. Ya, jihad fisabilillah. Nah, hal seperti ini atau pertanyaan seperti ini ya ini pun pernah ditanyakan ya bukan hanya kepada kita saja tetapi ini pernah ditanyakan kepada Imam Ahmad rahimahullahu taala. Ya bagaimana kalau seandainya menuntut ilmu itu kita harus izin atau
tidak usah kepada kedua orang tua. Nah, Imam Ahmad itu menjawab bahwasanya kalau itu memang ada maslahat dan kebaikan, maka tidak perlu izin kepada kedua orang tua. Bahkan beliau menggarisbawahi bahwasanya mengatakan demikian ini bukan bentuk daripada kedurhakaan. Kenapa? Karena di dalamnya ada maslahat ya yang jauh lebih besar. Bahkan sebagian ulama mengatakan kalau kita berbicara menuntut ilmu dan apa namanya berbakti kepada orang tua, sebagian ulama ya ada yang berpendapat kalau kita berbakti itu memang kan maslahatnya antara khusus kita saja. Ya, tetapi dalam menuntut ilmu itu maslahatnya bukan untuk diri kita saja. Tapi kan itu maslahatnya juga untuk orang lain. Ya, makanya saya masih ingat ya ini sekedar apa namanya meskipun mungkin tidak berkaitan dengan berbakti di sini, tetapi dari sekedar apa namanya kemanfaatan. Mungkin sebagian ikhwan pernah pernah tahu ya saya beberapa kalau nggak salah 2024 ya apa 2024 saya waktu itu pernah beberapa bulan ya untuk belajar di Saudi ya, meskipun akhirnya diizinkan untuk bisa online ya. Itu waktu itu saya mendapatkan nasihat dari seorang ulama di sana. Ya, saya ingat betul itu ketika itu saya di apa namanya? Kalau mungkin sebagian teman-teman tuh pernah umroh ya, ada kan WC 3 ya. Setelah WC seberang itu ada tukang es krim tuh. Saya dikasih es krim itu. Ya namanya es krim kan beku itu. Saya diberikan nasihat sampai betul-betul segan untuk makan es krim itu karena sambil duduk gitu apa namanya di seberang WC 3 itu dan nyampe bertanya kepada saya waktu itu, Farid kamu belajar di sini itu luar biasa. Iya, banyak keutamaan yang kamu dapatkan selain belajar ya bisa umroh gitu ya, bisa ibadah haji. Intinya bisa umroh lah atau ibadah di Masjidil Haram tersebut itu adalah suatu kebaikan. Nah, kemudian belum menyampaikan, tapi saya ingin menyampaikan kamu ingat nggak bahwasanya ibadah itu ya kurang lebih ya bahasanya saya secara telaknya lupa. Ibadah itu kan ada dua ya, ada yang maslahatnya untuk diri sendiri, ada yang maslahatnya untuk orang lain. Dan tentu ibadah yang maslahatnya mencangkut orang lain itu ibadah yang memang pahalanya jauh lebih besar. Ya, maka beliau menyampaikan. Saya belum pernah cerita kepada beliau itu tentang dakwah saya di tanah air ya. Maksudnya sering ngisi di beberapa tempat. Beliau tahu dari adik kelas anak yang lain gitu ya bahwa kita ini punya beberapa jadwal dakwah gitu. Nah, beliau menyampaikan kalau seandainya kamu bisa menggabungkan antara belajar dan tidak meninggalkan dakwah, ya, maka itu jauh lebih bagus lagi. Ya, saya waktu itu menyampaikan tuh, saya bilang ada badalnya, saya bilang ada teman saya yang bisa membadali. Itu kan cuma badal aja. Badal itu hanya sementara saja. Tetapi kan kalau kita bisa di situ bisa bermanfaat untuk diri, bisa belajar jauh, maksudnya bisa secara online gitu ya. Kemudian bisa dakwah itu lebih bagus. Nah, ini sedikit cerita saja bahwasannya kenapa Imam Ahmad bin Hambal itu mengatakan bahwasannya ketika menuntut ilmu di situ ada manfaat yang jauh lebih besar, itu tidak perlu izin dan itu bukan sebuah kedurhakaan. Kecuali ya kata apa namanya kata Imam Ahmad itu kecuali kalau seandainya kalau memang kedua orang tua itu memang membutuhkan kita, ya membutuhkan nafkah kita misalkan, ya intinya betul-betul butuh sama kita dan betul-betul butuh nafkah juga. Maka yang paling penting adalah ya kita harus bersama mereka, ya harus mendahulukan orang tua. Ya, kecuali tadi kalau misalkan ya sesuatu hal yang memang tidak sebaliknya ya tidak betul-betul membutuhkan ataupun mampu dan yang lainnya itu itu tidak mengapa ya, tetapi kalau misalkan orang tua betul-betul membutuhkan nafkah kita, ya orang tua kita nggak memiliki kemampuan untuk makan ya, nggak memiliki nafkah ya, atau misalkan nggak memiliki yang bisa membantunya kecuali Allah dan kita, ya sudah kita harus mendahulukan orang tua. Ini hal-hal seperti ini yang sangat penting ya
Bahkan mungkin juga ada orang yang mungkin kalau kita berbicara tentang menuntut ilmu, ya, kadang ada orang yang karena kesehariannya sibuk gitu ya, misalnya anggap saja kerja lah dari Senin sampai Jumat, sedangkan biasanya kan meskipun kajian itu banyak ya, nggak harus Sabtu Ahad aja, cuman kadang-kadang yang ada kajian itu biasanya Sabtu Ahad karena bertepatan dengan waktu libur kita. Yang mana yang harus kita dahulukan? Apakah orang tua ataukah menuntut ilmu? Yang sebaiknya kita bagi waktu kalau hal seperti itu, ya. Misalkan minggu pertama atau ahad pertama belajar, ahad keduanya kita harus sama orang tua. Ini yang harus kita pahami. Ya intinya konteksnya adalah ayat ini ketika berbicara bab la yujahidu illa biidnil abawain, yaitu adalah bab tentang tidak boleh berjihad kecuali atas izin kedua orang tua. Konteksnya adalah jihad yang hukumnya fardu kifayah. Makanya atau misalkan ibadah yang hukumnya sunnah. Ya baik itu ibadah yang hukumnya fardu kifayah ataupun sunnah, maka yang lebih dahulu kan orang tua atau ibadah tersebut jelas orang tua. Makanya dulu di sebelum masa sebelum Nabi SAW ya, ada kisah Jurej yang mungkin sebagian kita pernah mendengar ya. Beliau sholat sunnah dipanggil tuh sebanyak 3 kali. Ya panggilan pertama dia lagi sholat sunnah itu ini merenung dia. Apakah sholat, apakah panggilan ibunya itu sampai 3 kali. Ya sampai apa? Sampai ibunya ketika itu mendoakan bahwasanya Jurej ini ya anak saya gitu. Jadi jangan sampai diambil nyawanya kecuali dia diberikan ujian fitnah oleh perempuan pezina atau pelacur. Nah, ini kan gambaran bagi kita bahwasanya orang tua lebih kita dahulukan ya dari ibadah-ibadah yang fardu kifayah atau sunnah, atau kita lebih mendahulukan izin dulu ya kepada mereka supaya apa? Supaya kita termasuk dari orang yang menjalani sunnah Nabi SAW ketika Nabi SAW menjelaskan kepada kita tentang hadis yang kita bahas hari ini. Ya, itu yang dimaksud dengan penjelasan dari hadis yang kita bahas kali ini. Kita baca hadis berikutnya. Babul la yasubbu rajulu walidayhi. Yaitu adalah bab ya tidak boleh mencela kedua orang tuanya. Ya, mudah-mudahan nih PDF-nya sudah dapat semua ya. Nah, ini kalau nggak salah hadis yang kita bahas yang berikutnya ini baru baru tadi pagi apa ya anak kirim ke Pak Taufik Afwan ya. Kadang saya lupa, kadang saya lupa ngirim dan sekarang di judulnya sudah ditulisin ini ya terjemahannya. Yaitu adalah Alhamdulillah dibagikan Ustaz. Alhamdulillah, Alhamdulillah, jazakallah khair, barakallahu fiik. Barakallahu. Nah, di sini dikatakan bab la yasubu rajulu walidayhi, yaitu adalah seseorang tidak boleh mencela kedua orang tuanya. Hadatsana Ahmad bin Yunus. Qala hadatsana Ibrahim bin Sa'id bin Sa'di an abihi an Humaid bin Abdurrahman an Abdullah bin Amr qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna min akbaril kabair an yal'ana rajulu walidayhi. Hadis ini dari Abdullah bin Amr radhiyallahu taala anhu berkata, inna min akbaril kabair, ya, sesungguhnya termasuk di antara dosa besar yaitu adalah anyal anarojulu walidayhi. Ya, termasuk dosa besar yaitu adalah seseorang yang melaknat kedua orang tuanya. Kila. Kemudian ada yang bertanya di antara para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, wa kaifa yal'anu rajulu walidayhi?" Coba bayangkan. Ini Nabi mengatakan bahwasanya termasuk daripada dosa besar itu adalah seseorang yang melaknat orang tuanya. Ini para sahabat kaget, bingung. Sampai nanya apa? Ya, bagaimana mungkin gitu loh. Seorang anak melaknat kedua orang tuanya. Nah, kenapa para sahabat ini bingung nih, kaget? Nanya kepada Nabi SAW. Karena ini adalah sesuatu hal yang mungkin atau yang tidak mungkin dilakukan oleh seorang anak. Atau sesuatu hal yang ketika itu di zaman para sahabat Nabi SAW itu tidak ada orang melakukan seperti ini. Ya berbeda dengan zaman sekarang. Ya kita dengan apa namanya semakin modernnya zaman, kita betul-betul banyak bukan hanya sekedar melaknat lagi, membunuh orang tuanya. Coba bayangkan. Nah, ini
kekagetan para sahabat ini ya mencerminkan kepada kita, menjelaskan kepada kita bahwasanya sesuatu itu adalah belum pernah terjadi. Sehingga kaget itu kok bisa anak ada yang melaknat orang tuanya. Kenapa para sahabat kaget dengan sesuatu hal yang mungkin di zaman tersebut tidak terjadi? Kita kalau pernah mendengar ya kabilah-kabilah Arab itu, sampai zaman sekarang juga sama di Yaman atau di ini kadang-kadang suka perang tuh antar kabilah. Bahkan orang Arab itu kenapa atau para sahabat mereka itu tidak menyangka itu bisa terjadi. Di zaman dulu saja di zaman orang Arab ketika itu orang itu mau mengorbankan nyawa, bahkan mau perang antar kabilah, itu atas dasar menjaga kehormatan orang tuanya, menjaga kehormatan nenek moyang dan orang tuanya. Coba bayangkan sampai mau perang, ya, sampai mau bertikai satu sama lain untuk menjaga kehormatan orang tua. Lah, kok tiba-tiba Nabi ini mengatakan, ya, ada orang yang melaknat, ya orang tuanya maksudnya gimana? Kaget karena mungkin tidak hal yang tidak terbiasa. Tapi di zaman sekarang ini sudah menjadi hal yang biasa. Maka Nabi SAW menjelaskan. Qala Nabi SAW berkata atau menjawab, ya subur rojulu aba rojulin fayasubu abahu. Maksudnya seorang anak ya melaknat orang tuanya itu adalah ketika dia itu mencela orang tua orang lain ya atau orang tua temannya misalkan ya atau orang tua orang lain dan ketika mereka dicela orang tersebut mencela orang tua kita. Hal seperti ini ya kenapa saya mengatakan hal ini sudah menjadi hal biasa. Mungkin sebagian jamaah dan teman-teman mungkin ya pernah mengalami. Saya dulu waktu ingat itu tuh eh, kalau di pesantren sih enggak. Cuman ketika libur pulang ke rumah itu ya. Waktu kita masih SMP itu kan pasti ketemu dengan teman-teman di kampung, teman-teman lama ya, teman-teman main. Itu saya sempat kaget itu. Ketika memanggil temannya itu dengan manggil nama bapaknya. Ya, manggil temannya itu dengan manggil nama bapaknya. Kadang ejek-ejekan dengan teman itu dengan nama bapaknya itu anak pribadi pernah ngalamin zaman seperti itu. Ya dulu kan kita juga nggak pernah tahu bahwasannya hal tersebut adalah sesuatu hal yang memang dilarang dalam Islam. Ya adalah sesuatu hal yang diharamkan. Kenapa diharamkan? Karena di sini Nabi SAW mengatakan min akbaril kabair. Ya bahwa saja di antara dosa yang paling besar itu yaitu adalah seseorang mencela orang tuanya. Ya, baik mencela di sini tadi sebagaimana dijelaskan dalam hadis ini yaitu adalah mencela orang tua orang lain dan anak dan orang lain tersebut mencela orang tua kita atau konteksnya mencela di sini mencela orang tua kita secara langsung. Itu adalah termasuk daripada dosa besar. Kenapa Nabi mengatakan min akbaril kabair? Karena dalam riwayat lain Nabi SAW menjelaskan kepada kita la'anallah man la'ana walidayhi. Dalam riwayat lain Nabi mengatakan bahwasanya Allah itu melaknat orang yang melaknat orang tuanya. Nah, dalam kaidah yang dijelaskan oleh para ulama di antaranya Syekh Utsaimin rahimahullahu taala, kullu dzambin kanat uqubatuhu la'nata fahuwa min kabairi dzunub. Setiap dosa setiap dosa atau perbuatan yang hukumannya itu mengundang laknat fahuwa min kabairi dzunub. Maka dosa tersebut adalah termasuk dosa besar. Ya sama dengan apa namanya mencela orang tua tadi, ya atau menghina atau melaknat orang tua tadi itu termasuk daripada dosa besar. Yang pertama dalil yang kita baca hari ini. Yang kedua riwayat lain Nabi mengatakan apa man la'ana la'anallah man la'ana walidayhi. Ya Allah melaknat orang yang melaknat kedua orang tuanya ya. Perlu kita ketahui ya kenapa laknat ini termasuk daripada dosa besar selain daripada hadis-hadis tadi ini. Bahkan tadi saya nukilkan perkataan Utsaimin, ya kullu dzambin kanat uqubatu la'nat. Setiap dosa yang hukumannya mengundang laknat, maka itu termasuk daripada dosa besar. Karena kalau kita merujuk kepada
penjelasan para ulama baik dalam kitab Lisanul Arab ya ataupun dalam kitab-kitab lainnya. Kalau kita berbicara laknat itu ya artinya itu kan tardu min rahmatillah. Rahmat itu adalah dijauhkan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Atau sebagian ulama mengatakan laknat itu adalah dijauhkan dari kebaikan. Artinya, kalau orang itu sudah dilaknat, ya, maka yang pertama yaitu adalah dia jauh dari rahmat Allah, jauh dari kebaikan, dan dia mendatangkan hukuman dari Allah Subhanahu wa taala atau kebinasaan. Ya, makanya kalau kan hadis Nabi itu banyak ya yang berbicara tentang laknat. Karena laknat itu secara bahasa tadi jelaskan adalah dijauhkan dari rahmat Allah, dijauhkan dari kebaikan, maka kalau orang sudah dilaknat sama Allah itu, maka orang tersebut itu akan lebih mudah terjerumus kepada perbuatan kemungkaran yang lainnya. Ya, kalau sudah jauh dari rahmat Allah Subhanahu wa taala, orang tersebut akan mudah untuk melakukan kemaksiatan-kemaksiatan lainnya, terjerumus ke dalamnya. Contoh misalkan kalau kita berbicara hadis yang lain yang berkaitan dengan laknat bukti. Kalau orang sudah dilaknat akan mudah terjumus kepada keburukan dan kemaksiatan bahkan kebinasaan yang lain. Contoh, hadis yang mengatakan laknat itu bukan hanya sekedar mencela orang tua atau melaknat orang tua. Salah satunya adalah contoh misalkan ketika minum khamr, ya mabuk. Itu kan Allah melaknat orang yang mabuk itu. Nah, bukti nih kalau laknat itu dijauhkan dari rahmat, dijauhkan dari kebaikan, bahkan memudahkan orang terjumus kepada kemaksiatan dan keburukan lainnya. Orang yang mabuk, kalau sudah mabuk itu akan diiringi dengan kemaksiatan-kemaksiatan yang lainnya. Zina, judi, dan yang lain. Begitu juga sama orang pelaku riba yang mengakui yang apa namanya yang menikmati riba tersebut dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya apa? Dari riba tersebut ujung-ujungnya apa? Bohong, merampok, dan macam-macam. Sama dengan orang ya, yang kalau dia sudah melaknat kedua orang tuanya, mencela kedua orang tuanya, baik secara langsung ataupun dengan cara melalui orang lain tadi, sehingga orang lain tersebut mencela orang tua kita masing-masing, itu diantar sebab seseorang dijauhkan dari rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, dijauhkan dari kita melakukan kebaikan. Makanya, maaf ya kalau saya menggunakan bahasa dalam bahasa Sunda, karena ini saking celakanya orang gitu. Ya orang kalau misalkan sudah apa namanya sudah mencela orang tuanya, melaknat atau menjatuhkan kehormatannya, kalau kata orang Sunda mah ya balangsak gitu. Saking apa? Saking dahsyatnya dijauhkan dari kebaikan. Nah, itu yang harus kita pahami. Nah, kemudian kalau kita berbicara laknat, memang laknat itu ya selain tadi dihalangi dari rahmat Allah dan dari kebaikan, ada sebagian para ulama itu membagi dua, ya. Ada laknat secara umum, ada laknat secara khusus. Laknat secara umum itu adalah melaknat orang-orang kafir pada umumnya. Itu laknat secara umum. Ada yang kedua, namanya itu adalah, atau bagian yang kedua yaitu adalah laknat secara khusus. Secara khusus itu adalah muayyan. Muayyan itu apa? Kepada perseorangan melaknat secara langsung. Nah, kalau dalam hal ini memang ada silang pendapat. Sebagian ulama mengatakan kita nggak boleh ya melaknat kepada seseorang kecuali memang dilaknat oleh Allah dan Rasulnya. Yang kedua, ada yang berpendapat kita nggak boleh melaknat perseorangan ya kecuali orang tersebut sudah meninggal. Kenapa? Karena kalau orang belum meninggal, kita melaknat perseorangan kita nggak tahu. Bisa jadi dia sebelum meninggal dapat hidayah, gitu ya. Mendapatkan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala kita nggak tahu. Atau sebagian lagi ulama mengatakan mau dia meninggal ataupun belum meninggal maka kita tidak boleh melaknatnya. Ya, kenapa? Karena seorang mukmin itu tidak mudah untuk mengeluarkan ucapan laknat kepada yang lainnya. Nah, kalau di sini hadis yang kita bahas ini kan larangan kita melaknat orang tua atau mencela orang tua kita masing-masing baik secara langsung ataupun melalui orang lain tadi.
Bagaimana kalau sebaliknya? Misalkan ada orang tua yang eh apa ya, bahasanya mungkin bukan laknat. Ya mungkin bisa laknat atau mendoakan keburukan kepada kita. Nah, bagaimana dengan hal seperti itu? Ya, apakah doanya akan dikabulkan atau tidak? Padahal kita sudah berbakti kepada orang tua misalkan. Karena memang semakin tua itu kan orang tua itu semakin sensitif. Nah, kalau misalkan orang tua tersebut melaknat kita atau mendoakan keburukan, yang pertama yang harus kita pahami, ya, kalau kita sudah berusaha semaksimal mungkin berbakti kepada orang tua, tapi berujung dengan ucapan yang jelek, ucapan yang buruk, bahkan laknat, para ulama menjelaskan, maka doa tersebut tidak akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita sudah berusaha berbakti. Kenapa? Karena Nabi yang menjelaskan kepada kita, ya, kan doa seseorang itu tidak akan dikabulkan sampai kapanpun yang di dalamnya mengandung dosa dan memutuskan tali silaturahmi. Apalagi kalau kita sudah berbakti, sudah berusaha baik, tapi mendapatkan ucapan-ucapan ya terserahlah laknat ataupun doa keburukan dari orang tua, itu adalah termasuk daripada kezaliman. Sehingga doanya tidak akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan sebagian ulama juga menjelaskan ya kepada kita semuanya, ketika orang tua itu mendoakan keburukan, itu tidak akan dikabulkan bukan hanya tadi mengandung dosa saja. Di antaranya adalah doa seseorang itu tidak akan dikabulkan atau doa seseorang itu akan dikabulkan kapan? Ketika didasari dengan keikhlasan dan kesadaran. Nah, ketika orang marah, itu kan kadang-kadang nggak sadar juga. Ya, tidak disertai dengan keikhlasan dan tidak disertai dengan kesadaran. Sehingga doa tersebut tidak akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala kalau nggak salah ya ketika menafsirkan surat Yunus ayat 11 itu menjelaskan kepada kita siapa itu ya bahwasanya dalam surat Yunus tersebut ya ditafsirkan ayat 11 tersebut ditafsirkan oleh Imam Ibnu Katsir rahimahullah taala kasih sayang dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala yaitu apa? Yaitu adalah doa, yaitu keburukan untuk harta, untuk anak adalah kasih sayang dari Allah maka Allah tidak akan mengabulkannya. Bahkan Nabi melarangnya kepada kita. Ya, tidak boleh mendoakan keburukan. Ini di situ termasuk laknat. Baik itu untuk harta kita, keturunan kita, kan begitu itu nggak boleh. Kenapa? Bahkan Syekh Utsaimin menjelaskan itu adalah sesuatu yang diharamkan. Ya, yang diharapkan ini sebagai orang tua jangan asal ngomong aja. Itu sesuatu yang diharamkan. Tapi kalau kita posisinya sebagai anak dan mengalami hal seperti itu, dan kita sudah berusaha semaksimal mungkin berbakti, maka doanya tidak akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi laknatnya doa buruknya itu tidak akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala kapan? Kalau kita memang sudah berusaha ya semaksimal mungkin berbuat baik dan berbakti kepada kedua orang tua kita masing-masing. Dalam hadis lain ya untuk menegaskan kepada kita Nabi SAW ya menjelaskan kepada kita dalam sebuah hadis Haris bin Wahab radhiyallahu taala anhu. Dalam potongan hadisnya Nabi mengatakan ala ukhbirukum bi ahli nar. Mau nggak aku kabarkan kepada kalian tentang orang-orang yang menghuni nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi SAW mengatakan utulin jawadin mustakbirin. Ya, utulin itu apa? Utulin itu adalah orang-orang yang berkata kasar. Salah satunya tadi suka mencela, ya, kemudian suka melaknat. Bahkan Nabi mengatakan ala ukbirkum bi ahli nar. Mau nggak aku tunjukkan ahli neraka? Siapa itu? Utulin orang yang ngomongnya kasar. Salah satunya ada senantiasa melaknat. Kemudian apa? Jawadin. Utulin jawadin mustakbirin. Jawad itu apa? Orang yang tidak sabaran. Dan yang ketiga adalah mustakbirin. Orang yang sombong. Ya kadang-kadang kan orang yang mengucapkan kalimat-kalimat yang kasar, yang mengandung laknat ataupun doa-doa yang panas ini. Termasuk apa? Termasuk mencela orang tuanya.
termasuk ngomong sama orang tuanya dengan nada tinggi padahal sudah ngaji, ya padahal sudah hijrah. Akhirnya apa? Kadang-kadang orang tua juga muncul keluar kalimat, kadon we rajin ngaji gitu ya, ari ngomong, begitu. Nah, kenapa di kisah itu dikatakan mukmin yang sejati itu yang tidak mencela orang tua, tidak berkata kotor? Karena orang mukmin, ya, yang keimanannya sudah bercokol di dalam hatinya, itu akan senantiasa mendorong orang tersebut untuk apa? Untuk melakukan akhlak-akhlak atau perbuatan-perbuatan yang baik. Orang mukmin yang sejati, yang memiliki keimanan, yang bercokol di dalam hatinya, itu tidak akan keluar dari lisannya kecuali sesuatu hal yang baik, ya, kecuali sesuatu hal yang bermanfaat. Ya, makanya ini sebagai gambaran untuk diri kita masing-masing. Kita tuh sebetulnya sudah menjadi muslim yang sejati atau belum? Kadang-kadang, ya, kita sudah ngaji lama. Kadang mudah mencela, mudah melaknat, bahkan menganggap hal tersebut ada hal yang biasa. Apalagi yang dicelanya bukan orang tua aja, ya, yang dilaknatnya bukan orang tua aja, yang dilaknatnya bukan temennya aja, gurunya yang selama ini mengajarkan kebaikan kepada kita. Ya, kadang menganggap hal sepele hal yang biasa. Itu zaman sekarang terjadi. Apakah kita tidak ingat, ya, dengan riwayat yang diriwayatkan Imam Muslim dan yang lainnya, Nabi itu kan pernah menjelaskan kepada kita, ada seseorang yang itu dilemparkan ke dalam neraka, yang nerakanya tersebut sejauh timur dan barat. Coba bayangkan, kita aja sekarang nggak tahu ujung timur itu di mana, ujung barat itu di mana, nggak tahu saking jauhnya, ya. Nah, kata Nabi, ada orang yang dilemparkan ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu nerakanya itu sejauh timur dan barat. Dengan sebab apa? Kalau dia ngomong nggak dipikir dulu. Makanya Imam Nawawi rahimahullah ta'ala ketika menjelaskan hadis tersebut mengatakan apa? Itu anjuran kepada kita. Seseorang tuh kalau ngomong tuh coba harus dipikir dulu. Kalau itu manfaatnya silakan, kalau madarat ya jangan. Sama ketika kita mencela, melaknat coba. Ya, kalau seandainya kita melaknat orang lain dan itu menimbulkan laknat orang lain kepada orang tua kita. Nah, pokoknya tadi dijelaskan orang yang di antara penghuni neraka itu siapa? Utulin, orang yang ngomong kasar. Kenapa? Biasanya rata-rata mereka itu adalah orang yang jawab, yang tidak memiliki kesabaran, langsung asal jepret aja kalau ngomong. Atau apa? Mustakbirin, bisa jadi karena kesombongan. Ya, nah tadi, ya ini yang harus kita fahami. Ya, kenapa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan kepada kita, la yasubbu rajulu walidayhi. Ya, tidak boleh seseorang itu melaknat kedua orang tuanya. Kenapa? Karena memang ini kejadian zaman sekarang. Ya, bahkan Allah Subhanahu wa taala melarang kita kepada, ya, menghina atau mencela sesembahan-sesembahan orang musyrikin. Kapan? Kalau seandainya itu menimbulkan menghina Allah Subhanahu wa taala. Inilah pentingnya menjaga lisan, jangan pernah dianggap enteng. Kadang kan kita suka bercanda aja gitu, manggil orang dengan nama bapaknya, atau ngejek orang dengan nama bapaknya, itu nganggap enteng. Padahal di sisi Allah agung, besar. Ya, makanya Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam surat An-Nur, ya, ayat 15, ya. Di situ Allah Subhanahu wa taala berfirman menjelaskan kepada kita, tahsabunahu hayyinan wa huwa indallahi azim. Kamu ini mengira bahwasanya sesuatu itu kecil, sepele, remeh, padahal di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah agung. Sama dengan mencela tadi. Kita anggap remeh, kita anggap biasa, ternyata di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah sangat agung. Bahkan apa? Bahkan, ya, mendatangkan atau menyebabkan seseorang mendapatkan laknat dan murka dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, jangankan mencela, ya. Saya pernah menjelaskan sebelumnya, jangankan mencela kita, untuk nada tinggi saja sama orang tua nggak boleh. Meskipun orang tuanya hendak melakukan kemaksiatan, kan begitu. Kita aja nggak boleh dengan nada tinggi. Ya, bagaimana kalau seandainya kita mencela dan melaknat? Ya, kita aja membuat sedih orang tua nggak boleh.
bagaimana mungkin kita mencelanya dan melaknatnya? Kita saja melotot kalau ngomong sama orang tua nggak boleh, bagaimana mungkin kita mencela dan melaknatnya? Ya, maka lebih daripada itu. Makanya Nabi SAW melaknat atau termasuk orang yang dilaknat adalah orang yang melaknat kedua orang tuanya baik secara langsung ataupun melalui sebab orang lain. Karena tadi apa kesimpulannya? Kalau orang sudah dilaknat, ya sudah akan terhindar dari kebaikan. Baik kebaikan yang berurusan dengan dunia atau kebaikan yang berurusan dengan akhirat itu akan susah. Sedangkan kita ibadah, melakukan suatu amalan itu semuanya membutuhkan rahmat dan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau bukan karena rahmat dan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala, ya, kita mungkin tidak bisa berada di atas hidayah sunnah ini. Ya, kita tidak diberikan kemudahan untuk tafakuh fiddin, belajar agama Islam secara terperinci dengan hukum-hukumnya. Dan itu semuanya rahmat. Ya, kalau kita nggak mendapatkan rahmat gimana? Ya, dalam surat Al-Fatihah aja sering kita baca Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Ya Malik yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya, di situ ada iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kita tidak bisa atau hanya kepadamu beribadah dan hanya kepadamu meminta pertolongan. Kenapa? Ini untuk menjelaskan kepada kita bahwasanya seorang itu tidak mungkin bisa ibadah kecuali atas pertolongan dari Allah. Dan pertolongan dari Allah itu adalah rahmat dan kasih sayangnya. Ya, makanya alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim. Di situ menggabungkan antara apa? Rabbul alamin, Rabb alam semesta yang mengatur, yang menciptakan, ya, yang memerintahkan. Tetapi disandingkan dengan apa? Rahmat atau Rahman Rahim, yaitu adalah kasih sayang. Artinya, ketika Allah memerintahkan sesuatu, itu di dalamnya mengandung rahmat dan kasih sayang. Coba bayangkan kalau itu tidak kita dapatkan. Kenapa? Karena kita menganggap suatu hal maksiat, menganggap sepele dengan melaknat, ternyata apa? Mengundang bukan hanya sekadar dijauhkan dari kebaikan saja. Bukan hanya sekadar dari rahmat Allah saja. Bisa jadi hal tersebut yang kita anggap sepele, itu yang menjadikan kita dilemparkan ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Bahkan itu yang menyebabkan kita merasakan kalau bahasa tadi mah apa namanya bahasa Sunda gitu ya. Itu yang menjadikan diantaranya seseorang mengalami madesu gitu ya. Salah satunya apa? Mudah melaknat orang lain secara langsung ataupun melalui orang lain. Ya, kalau kita tidak melakukan laknat melalui orang lain berarti apa? Bisa jadi kita melaknat orang tua kita secara langsung. Begitu ya kurang lebihnya. Allahu a'lam bishawab. Itu di antara dua hadis yang kita bahas hari ini. Wallahu a'lam bishawab. Barangkali ada yang mau ditanyakan. Masya Allah. Alhamdulillah. Jazakallah Ustaz atas faidahnya. Ya. Alhamdulillah ini sudah 3 pertanyaan muncul di majelis kita. Bismillah, Afwan Ustaz mau bertanya, jika orang tua masih sering mengadakan yasinan untuk malam Jumat atau acara kematian, jika kita membantu masak-masak hanya karena tidak enak dengan orang tua atau hanya untuk membantu orang tua, apakah kita termasuk ikutan dalam perayaan tersebut? Karena saya sebagai anak perempuan terkadang sering bingung, tidak datang membantu tapi takut dengan orang tua. Demikian Ustaz. Nah, pertama, memang kita wajib mentaati orang tua ya. Tidak boleh membantah. Tetapi dalam hal apa? Dalam hal kebaikan. Ya, dalam hal-hal yang memang itu adalah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau memang itu adalah perintah yang di dalamnya mengandung kemaksiatan atau kebid'ahan, ya sebaiknya kita tidak melakukan, tapi dengan cara yang baik. Kita sampaikan baik-baik ya. Ya segala sesuatu kan kalau bahasa awamnya itu apa? Segala sesuatu itu cair dengan komunikasi gitu ya. Kurang lebih seperti itu ya kalau saya salah diluruskan. Artinya kita komunikasi dengan baik ya. Kalau misalkan itu adalah apalagi itu sesuatu hal yang dilarang. Ya sesuatu hal yang kebid'ahan dalam agama ini ya kita tidak boleh nurut dan taat kepada orang tua kalau di situ mengandung kemaksiatan, tapi itu tadi membutuhkan penjelasan, kita jelaskan dengan baik ya bahwa hal seperti itu adalah dilarang. Kenapa?
Kalau kita ikut melakukannya dan kita tahu itu adalah sesuatu hal yang dilarang, ya, dan kita taat melakukan seperti itu sama saja kita membantu kepada kemaksiatan atau kebid'ahan itu sendiri. Itu kurang lebihnya, wallah alam bishawab. Masya Allah, barakallahu fiik Ustaz. Baik, barakallah. Pertanyaan kedua, Bismillah, Pak Ustadz gimana kalau kita ngaji Islam kafah tapi tidak ada izin dari suami atau orang tua? Apakah boleh kita berbohong atau ikutan ngaji secara sembunyi-sembunyi? Pertama ya harus izin dulu, ya. Pertama harus izin sama orang tua, ya, atau misalkan kepada suaminya. Makanya tadi dijelaskan, ya, perkataan Imam Ahmad, bahkan yang lebih dahsyat lagi, perkataan saya mukbil, ya, jangan sampai orang tua yang bodoh, aslinya yang enggak paham ilmu agama ini, gitu ya, yang mereka lebih mendahulukan dunia ini, jangan sampai mereka melarang kita dari kebaikan dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, artinya ya, kalau misalkan hal yang harus dilakukan itu adalah izin, ya, kalau misalkan tidak diizinkan juga, ya, itu kan sekarang banyak solusi. Kan kita bisa kajian online seperti ini, ya, tidak mesti kita harus datang ke majelis ilmu. Ya, artinya kan seperti itu. Kalau maksudnya melarang di sini menuntut ilmu atau keluarnya akan begitu. Ya, kalau melarang keluarnya ya sudah, kita bisa online. Ya kan sekarang banyak kajian-kajian online itu untuk memudahkan kita. Bahkan ya, kalau nggak salah ya, nanti cek di YouTube-nya. Ustadz Yazid rahimahullahu ta'ala itu. Kalau nggak salah ya, nanti cek, anak takut keliru. Karena anak juga pernah mendengar itu. Ustadz Yazid bahkan menjelaskan bahwa saya, seorang perempuan tuh nggak perlu harus sering keluar, ngaji cukup seminggu sekali. Kalau nggak salah gitu ya, kurang lebih bahasanya. Artinya kan banyak solusi yang lain gitu loh. Kalau misalkan kita bisa online, ya, dan kita juga kalau bisa ya tidak perlu berbohong juga. Ya, kita jelaskan ya dengan baik bahwasanya niat kita itu adalah menuntut ilmu, dan kita juga harus nanya alasan kepada suami kita kenapa kita harus melarang, atau suami tersebut harus melarang kita menuntut ilmu. Begitu ya, kurang lebih, Allah alam bishawab. Ah, Masya Allah, barakallahu fiik Ustaz. Ini Allah. pertanyaan ketiga Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Afwan izin bertanya, apabila dulu ketika orang tua kita masih hidup, kita sebagai anak kurang berbakti dan kurang adab. Dan ketika orang tua sudah meninggal, baru sadar bahwa kita merasa kurang berbakti, sekarang hanya bisa mendoakan saja. Apakah doa kita bisa menutupi kesalahan-kesalahan kita Ya, waktu per- dulu iya. pas orang tua kita masih masih hidup? Jelas, pertama ya, ketika seseorang bertobat ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, ya, itu dalam sebuah hadis Nabi SAW, hadis qudsi kalau nggak salah ya, dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, ya, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, di situ menjelaskan kepada kita semuanya, ya, ya ibnu Adam, ya, wahai anak Adam, ya, lauda'autani warjautani ghafartu laka ala ma kana fika wala ubali. Kata Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wahai anak Adam, kalau seandainya engkau kembali kepadaku, taubat kepada Allah Subhanahu wa taala dan berdoa dan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kemudian apa? Dalam hadis tersebut dikatakan apa? Ghafartu laka ala ma kana fika wala ubali. Kalian bertobat, berdoa kepada aku, memohon ampunan, aku akan mengampuni dosamu. Aku nggak pernah peduli dosa apapun yang kalian lakukan. Mau dosa apapun, mau durhaka, mau apapun, itu nggak pernah peduli bagi Allah, asal dia kembali dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis itu juga, ya, Allah mengatakan, ya ibnu Adam, lau ataitan, lau balagot dunubuka ananas sama. Wahai anak Adam, kalau seandainya dosa kalian itu saking banyaknya itu memenuhi langit, langit yang begitu tinggi ini, itu penuh sesak dengan dosa kita. Summa stagfartani, kemudian engkau bertobat, beristighfar, memohon doa, memohon ampunan kepadaku. Ghafartu laka ala ma kana fika wala ubali.
bahwasanya aku akan mengampuni dosa apapun yang kalian lakukan, tidak akan pernah peduli dosa apapun yang kalian lakukan, sebanyak apapun, sebesar apapun, dengan syarat istighfar, bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya kalau kita bertobat bersungguh-sungguh ya kepada Allah Subhanahu wa taala, itu di antara sebab kita mendapatkan ampunan. Ya termasuk tadi kalau kita seandainya durhaka kepada orang tua, karena janjinya dalam hadis kursi tersebut Allah mengatakan dosa apapun gak pernah peduli. Mau itu satu, dua, bahkan setinggi langit itu akan diampuni. Asal kita betul-betul bersungguh-sungguh bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua yang harus kita pahami, jelas harus banyak mendoakan, ya, mendoakan kedua orang tua kita masing-masing, ya. Ya salah satunya memang ya ada orang tua yang diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala, diampuni dosanya, bahkan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian nanya, wahai Rabbku, apa sih yang selama ini sudah aku lakukan apa? Sampai derajatnya ditinggikan oleh Allah Subhanahu wa taala di surganya. Maka Allah mengatakan apa? Bistighfari waladika laka. Itu karena orang anakmu yang senantiasa memohonkan ampunan itu. Yang harus kita pahami yang jelas, ada peluang bagi kita untuk mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala dengan syarat taubatan nasuha. Yang mana tadi janjinya apa? Allah tidak akan pernah peduli dosa apapun yang kalian lakukan. Allah akan mengampuni kapan? Kalau seandainya kita kembali bertobat kepada Allah, kembali ke jalan Allah, menjalankan ketaatannya, wallahi Allah akan mengampuni dosa tersebut tanpa peduli dosa apapun yang pernah kita lakukan, meskipun salah satunya adalah mungkin pernah berbuat kejelekan kepada orang tua kita. Allah alam bisawab. Masya Allah, Alhamdulillah. Jazakallahu Ustaz atas Oh ya, Max. jawaban-jawabannya. Sampai hari ini, sampai detik ini hanya 3 pertanyaan itu, Ustaz. Eh, dan kita masih tersisa waktu 7 menit sampai akhir majelis. Bagi Masya Allah. partisipan yang hendak bertanya, masih ada kesempatan, silakan dituliskan di room chat. Ustadz, Silakan. Ya, gimana? perdalam pertanyaan terakhir, selain berdoa, Ustadz, barangkali kita bisa merojaah juga beberapa amalan-amalan untuk berbakti kepada orang tua yang sudah wafat, selain mendoakan. Kita berbuat baik kepada orang-orang terdekatnya, ya. Berbuat baik kepada orang-orang terdekatnya, paman paman kita atau bibi kita, ya, atau kepada teman-temannya, ya kalau memang sudah meninggal. Itu kan salah satu eh, amalan-amalan ya yang memang dianjurkan ketika kita berbakti kepada orang tua. Tapi yang paling penting ya ikhwah, salah satu hal bentuk bakti kita kepada orang tua kita, jadilah orang yang soleh. Kenapa? Orang yang soleh, ya, amalan kebaikan yang selama ini kita lakukan, itu semuanya orang tua akan menikmati kebaikan yang selama ini kita lakukan. Itu salah satu apa? Bentuk berbakti itu apa? Jadi orang soleh, coba bayangkan. Ya, sampai kapanpun kita berbuat kebaikan apapun, kalau kita nggak soleh, itu menjadi beban orang tua. Apa namanya? Tidak bisa mengangkat derajat orang tua kita. Ya, selain tadi berbuat apa namanya? Berbuat baik kepada saudara-saudaranya atau kepada orang terdekatnya, jadilah kita menjadi orang yang saleh, orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena itu salah satu bentuk daripada berbakti kepada orang tua yang sangat agung. Makanya wajar ya orang tua kita masing-masing, ya, segalak-galaknya orang tua kita dulu mendidik kita. Mereka mengharapkan kita menjadi anak yang soleh itu kenapa? Karena itulah menjadi apa namanya, bukan hanya sebagai bentuk berbakti aja. Ya, sebagaimana kita ketahui itu adalah menjadi sumber aliran pahala bagi kedua orang tua kita masing-masing. Karena kalau orang sudah soleh, bukan hanya sekedar melakukan kepada kerabatnya, bukan hanya sekedar melakukan kepada teman-temannya, tapi kesalehan itulah yang mendorong kita senantiasa mendoakan orang tua. Jadi saya sering menegaskan kalau anak kalau menyampaikan pembahasan tentang berbakti kepada orang tua, kita itu jangan pernah pede kalau anak kita itu akan mendoakan kita. Belum tentu. Ya, hadisnya kan jelas. Ketika amalan itu terputus,
Salah satunya apa? Waladun soleh. Anak soleh yang mendoakan kita. Makanya kuncinya harus soleh. Ya, jangan kita berharap, jangan pernah kita pede anak kita akan mendoakan kita kalau nggak soleh. Nggak mungkin. Orang yang bisa mendoakan kita, mendoakan orang tua kita adalah itu doa tidak akan pernah keluar kecuali dari lisan orang-orang yang soleh. Ya, harta orang banyak harta dan yang lainnya. Kalau nggak soleh, nggak mungkin dia mendoakan orang tuanya. Belum tentu. Itu yang harus kita pahami. Ya, itu yang kurang lebihnya yang anak ketahui ya. Di antaranya selain berbuat baik kepada orang terdekat, kepada teman, atau berbuat baik atas nama orang tua, itu di antaranya adalah menjadi anak yang soleh. Allah alam bisawab. Saya Ustaz, ini alhamdulillah ada pertanyaan terakhir nampaknya. Bismillah. Afwan izin bertanya Ustaz, apakah mendoakan anak-anak dengan doa Astaudi Allahu dinaka wa amanataka wa khawatima amalik ketika pergi ke sekolah itu boleh dilakukan setiap hari atau doa tersebut hanya ketika safar atau perjalanan jauh? Boleh saja memang hadis doa tersebut ya itu adalah ketika safar. Ya kalau misalkan kita mendoakan ketika setiap kali berpisah ya boleh-boleh saja. Tapi kan apa namanya ya banyak doa-doa yang lain juga. Tapi para ulama membolehkan doa tersebut. Ya cuman memang doa tersebut biasanya ditekankan itu adalah ketika safar. Boleh-boleh saja. Allah alam bisawab. Apalagi kan ketika keluar dari rumah kita bervisa ya kan safar tuh nggak mesti harus jauh kan menurut madhab yang kuat ya safar tuh nggak harus berkilo-kilo ya cukup dia keluar dari rumahnya dan dianggap sebagai musafir safar ya itu jelas dibolehkan ya Allah alam bisawab. Ya. Nah, Ustaz, tidak ada pertanyaan lagi nampaknya dan waktu bermajelis kita tersisa 2 menitan. Ana ini apa mengajukan semoga Ustaz berkenan memberikan faedah dan nasihat di akhir majelis ini Ustaz pada kami. Silakan. Mungkin nasihat yang anak ingin sampaikan ya kita sudah 3 atau 4 kali pertemuan ya meskipun kita masih berbicara tentang adab yang berkaitan dengan orang tua dan ini adalah hal yang sangat penting. Maka pesan bagi anak ya tetap bisa semangat untuk senantiasa melakukan kebaikan karena ciri orang mukmin itu, ciri orang yang memiliki keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka senantiasa antusias untuk berlomba-lomba melakukan kebaikan. Ya, apalagi kita di sini adalah mempelajari sesuatu hal yang bisa meningkatkan kita ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala melalui adab-adab kepada orang tua kita. Ya, salah satu di antara cara berbakti kepada kedua orang tua kita masing-masing. Maka ya tetap semangat untuk senantiasa melakukan kebaikan, ya mempelajari adab-adab yang baik, ya khususnya kepada Allah dan kepada sesama kita atau kepada orang tua kita, karena itu adalah di antara ciri orang mukmin. Dan yang terakhir dijelaskan oleh Abdullah Ibnu Mubarak rahimahullah taala menjelaskan kepada kita semuanya la a'lamu ba'da nubuwati darajatan min basil ilm, bahwasanya tidak ada sesuatu hal derajat ya yang lebih tinggi setelah kenabian, yaitu adalah ketika seseorang mempelajari ilmu atau menyebarkan ilmu. Salah satunya ilmu yang kita pelajari adalah ilmu sangat semulia, yaitu adalah adab-adab yang dicontohkan atau dijelaskan dalam Al-Quran dan Sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan mudah-mudahan kita semuanya diberikan kemudahan untuk diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk senantiasa bisa berbakti kepada orang tua kita masing-masing, baik itu masih ada ataupun sudah tiada, minimal kita bisa mendoakan dan menjadi pribadi yang soleh dan solehah melalui halakoh virtual ini salah satu sarana. Mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang senantiasa berbakti kepada orang tua kita. Allah alam bisawab. Masya Allah. Masya Allah. Nah, Ustaz silakan ditutup majelisnya. Jazakallahu Ustaz atas nasihat dan faedahnya. Banyak ya, ini yang bisa Anda sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf kalau ada kekurangan, kalau ada kesalahan bisa nanti apa namanya diluruskan ya. Ya nanti pas kajian berikutnya Anda juga butuh nasihat dari
teman-teman semuanya, terlepas dari kesalahan dan kekurangan yang Anda miliki. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu Ustaz. Iya, warahmatullahi wabarakatuh. izin live, Pak. Nah, Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.